Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah pesan spirit guide-mu tentang karir, keuangan, dan percintaan ya. Kira-kira bagaimana pesan semesta, spirit guide ataupun mungkin kondisinya di sini malaikat penjagamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu ya, Sagittarius ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, 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 Sagittarius. Oke, saya bagi 3 kartunya ya untuk karir, keuangan, dan percintaan ya. Kita ke karir dulu, keuangan saya sisihkan, percintaan saya sisihkan ya. Bisa nggak di sini ya? Kita ke karir. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Pesan spirit guide untuk karir kamu ya. Di sini saya ambil 3 kartu secara acak ya. Pesan semesta untukmu dari spirit guide-mu kira-kira apa? Kita lihat. Wow, ada The Chariot. Di sini juga ada King of Wands, ada Ten of Pentacles. Wah, karirmu akan bagus ya. Cuman di sini harus kamu hati-hati ya. Bagus ini dalam artian begini ya. Kamu itu optimis. Kamu itu orangnya tangguh ya. Tetapi terkadang keraguan-raguan kamu itu yang akhirnya membuat tidak maksimal. Makanya saya bilang ini bagus, tetapi harus berhati-hati. Karena dirimu sendiri yang bisa menjadi bumerang untuk dirimu sendiri, untuk karirmu sendiri. Kenapa? Karena faktor keraguan-raguan itu. Macam contoh gini ya, semesta sudah kasih tahu bahwa kamu nih kayaknya cocok di kerja sebagai contohnya jualan online lah ya. Ya all shop gitu ya, online shop. Setelah itu, tapi kamu ragu, apakah nanti bisa terjual habis, apakah ini, apakah belum mulai aja udah nyerah. Ya, kalau kita bicara karir ini jangan menyerah sebelum berjuang, jangan menyerah sebelum berperang, jangan kalah sebelum berperang. Ini mentalmu ini harus diasah. Kalau kamu sekarang kondisinya ada di sebagai karyawan, maaf agak berisik ya, kamu harus bisa tangguh dari tekanan, karena saya lihat di sini ada beberapa banyak yang memang merasa bahwa saya ini tertekan. Kalau memang kamu sudah nggak mampu ya berarti itu sudah nggak kuat, berarti kamu harus mengambil keputusan untuk perlindungan dirimu, berarti kamu nggak cocok di pekerjaan itu. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa aduh terus gimana ya Kak Ica ya, saya nih masih harus kerja karena ya saya butuh gaji, nanti kalau saya keluar terus gimana, saya mau makan pakai apa ya, berarti kan itu ada konsekuensinya dong, berarti harus berjuang ya. Ya, di mana ya kamu tetap harus bersyukur. Setidaknya walaupun mungkin perusahaanmu itu tidak bisa membuatmu kaya, tapi setidaknya perusahaan itu tidak bisa setidaknya dia tidak membuatmu kelaparan karena masih ada gaji. Harus bersyukur. Tetapi kalau memang kamu sudah merasa aduh sudah nggak cukup, sudah nggak mampu, walaupun mungkin dapat gaji, tapi saya sudah nggak mampu ya, berarti kamu harus memberikan perlindungan pada dirimu karena bicara tekanan ya nggak beres juga nanti kerjaanmu. Tapi kalau memang kamu masih mampu di bawah tekanan ya nggak jadi masalah. Kerja memang harus punya tantangan. Kita kerja dengan orang harus disiplin. Kita kerja sendiri ya harus
tekun, harus bisa lebih fokus. Tantangan juga, nggak ada kerja itu santai-santai, ya. Kalau kamu lihat orang yang sudah berhasil itu karena lihat pada saat sekarang, dibawanya pada saat dia merintis juga ngos-ngosan, ya. Sagitarius, jadi ambil keputusan yang tepat, jangan ragu-ragu mau ke kiri atau ke kanan. Ya, keputusan bijak. Ini kesuksesan akan dapat kalau kamu ada ketekunan, ya, penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, ya, dengan happy bekerja. Kita bicara karir kan? Jadi berarti energi positif yang harus ada dalam dirimu. Kalau ada energi negatif, aduh capek, ngeluh-ngeluh gitu, ya siap-siap saja ya hidupmu begitu-begitu saja ataupun malah mundur ke belakang. Untuk bisa meraih kesuksesan, ya harus ada ketegasan. Harus ada juga ketekunan, tenang, jangan gegabah atau panik. Sagitarius itu cepat panik. Orang di mana-mana itu kan kalau sepi ya wajar. Tidak mungkin kita rame terus, pasti ada sepinya. Positif saja bahwa oh kalau hari ini sepi, kalau kamu di dagang ya contohnya. Berarti semesta mau sampaikan kepada saya untuk bisa lebih istirahat dulu. Lebih apa ya? Ya santai dulu karena besok akan rame. Sekarang waktunya istirahat. Intinya kan kita harus berpikir positif, tapi kalau kok sepi ya, jangan sampai sana pelet saya nih, wah itu pakai apa itu ya, dia doa-doa saya jelek nih, wah negatif thinking ya, berarti kamu mendoakan usahamu juga negatif nih, hati-hati ya. Jadi selalu berpikir positif, terus berpikir juga itu jangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya memang berpikir positif, tapi dalam artian harus connect dengan apa yang kamu lakukan. Jangan macam contoh, saya mau berpikir begini tapi yang dilakukannya lain. Ya nih, dia tenang ya. Dia berpikir apa yang orientasi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya langkah-langkah apa. Terus strategi apa nih? Dia lagi berpikir sama dan Sagittarius. Kamu harus berpikir yang bijak. Tuh, harus ambil keputusan. Untuk apa? Untuk dirimu yang bisa membuat dirimu bahagia, dirimu yang bisa membuat sukses, dirimu yang bisa membuatmu kaya, dirimu. Ya. Jadi kembalilah kepada dirimu. Kalau seandainya kamu di perusahaan, ya loyallah kepada perusahaan dan pimpinan. Karena ya setidaknya mungkin besok-besok kamu diprioritaskan, atau setidaknya kamu ambil ilmu dari pekerjaan kamu. Suatu saat nanti kamu resign, ini contoh, kamu sudah punya bekal. Kan kita bukan hanya lihat dari cuannya saja. Ada beberapa orang yang mungkin mereka mengambil dari pengalaman. Ya. Jadi seperti itu yang semesta mau sampaikan untuk kamu, untuk karirmu ya. Untuk karir, kalau kamu mau berwirausaha, tekad kuat, mentalnya harus up, tegas. Jangan ragu. Kalau kamu sebagai karyawan loyal, ambil ilmunya ya, dan nikmati semua pekerjaan-pekerjaan itu. Karena ya suatu saat nanti mungkin ya dari pengalaman atau pekerjaan itu yang akan membuatmu happy dengan adanya keberhasilan, yaitu keuntungan. Ya. Oke, itu yang saya lihat dari karir ya. Jadi yang pastinya karir kamu tuh akan bagus. Yang penting ya, kamu bisa konsisten, tekun dan tegas. Jadi seperti gitu ya. Kita ke keuangan. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Untuk keuangan Sagittarius. Keuanganmu bagaimana Sagittarius? Saya ambil juga 3 kartu di sini secara acak. Dan 3. Yes. Oke, untuk keuangan, Page of Swords, ada juga Eight of Pentacles, dan ada juga Jasmine. Wah, keuanganmu bagus nih ke depannya ya. Saya lihat di sini kamu punya motivasi tinggi, diberkati, kamu ikuti ke suara hati ya. Wah, ini keren nih ya Sagittarius. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya. Itu dari kerja. Tuh, kekuatan, optimis, semangat. Tuh ya. Semangat ini berarti bukan hanya kerja aja ya, tetapi mungkin dari pelayanan juga ya. Kan kita kan ada macam contoh, kita sebagai karyawan kan pelayanan, macam contoh kamu apa ya, di bidang jasa ya. Berarti kan setidaknya dari pelayanan harus ditingkatkan, produk juga. Ini contoh kalau kamu jual produk ya. Ataupun kamu sebagai apa. Pokoknya cari motivasi-motivasi yang bisa kamu dapat cuan gitu. Ya, contohnya sekarang kan konten kreator lagi up ya. Facebook, terus pokoknya kayak gini.
ada masanya. Jadi pada saat masa ini konten kreator lagi bagus ya, bagus-bagusnya untuk ya setidaknya bisa lah dapat uang. Kamu eh, ya jangan diam di tempat, tapi eh, peluang itu digunakan gitu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, kamu nih bisa mendapatkan atau happy, bisa menjadi orang hebat, orang kaya ini ya, atau kalau dibilang berkelimpahan ya. Kamu itu sudah nih berjuang tangguh, oke. Terus ada inovasi untuk membentuk uang ini artinya gimana ya, kok membentuk uang sih, kayak macam uang itu datang kepadamu, kamu berkarya aja dengan hati yang gembira, uang itu akan datang. Kayak seakan-akan kamu itu yang eh, membuat uang itu ada gitu. Jadi karya kamu itu apa? Orang beli, orang daya jual kamu itu apa? Jadi kamu tuh kayak macam kayak konten kreator kan. Kita cuman bikin konten ya sudah, nanti kita buang ke publik. Publik yang menilai bagus tidaknya. Kalau bagus kita bisa viewsnya up, kita bisa dapat duit itu kan. Yang penting kita kerja gitu. Kita nyaman, kita nikmati gitu. Begitupun dengan kalau kalian jadi karyawan tadi. Ya, jadi untuk keuangan kamu tuh akan jauh lebih baik. Ya, itu tadi di karir sudah dijelaskan ya tadi ya. Yaitu jangan sampai bimbang, ragu, harus tegas. Nah, ini sama. Macam contoh saya mau jadi konten kreator kayak tapi saya nggak tahu konten apa yang bagus ya. Waduh, repot juga kalau masih tanya. Ya, kamu lihat konten apa yang lagi booming ataupun sesuai dengan kata hatimu. Ya, karena saya lihat di sini konten kreator untuk Sagittarius cocok. Makanya saya bilang apa? Tekunilah itu. Kalau kamu sekarang jadi karyawan, ya sambilannya konten kreator. Bisa di Facebook, bisa di TikTok, ya. Tapi kalau TikTok kan endorse ya. Kita yang yang nontonnya di YouTube bisa, ya. Kalau kita dapat endorsan syukur, atau kalau memang kamu mau TikTok ya, dapat gift ya, dapat endorse juga ataupun ya reseller kan, bisa jual-jualan ya itu. Pokoknya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa ikut zaman now ya, zaman teknologi itu dipergunakan, masanya teknologi saat ini. Jadi kalau kamu lambat berarti kamu membuang-buang waktumu, membuang-buang kesempatan. Macam dulu kan tiba-tiba booming rame TikTok Shop, akhirnya langsung tiba-tiba dihentikan. Nah itu kita kan tidak tahu ada masanya. Jadi selama masanya saat ini lagi up teknologi, lakukanlah, kerjakanlah, semangat. Kamu yang ibaratkan bukan kamu yang mencari uang, tapi uang yang mencarimu. Tuh, kamu yang membentuk uang. Ya, kamu jual. Nanti ada yang beli. Ya, mengerti maksud saya ya? Bukan kamu yang ngoyo-ngoyo mencari. Tapi kalau kamu punya ya pokoknya inovasi dalam semuanya nih ya. Pokoknya intinya dalam pikiranmu, bakatmu kamu explore dalam suatu bentuk karya, pasti bisa menghasilkan cuan. Nah, itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Kamu akan bisa berhasil, uangmu akan baik ke depannya kalau kamu mengeksplor kemampuanmu, bukan diam-diam simpan di dalam hati atau cuman jago kritik. Nah, itu cuman sekedar contoh. Kamu bisa lah menjabarkan. Karena saya cuman bilang di sini kan pesan semesta. Itu semua kembali lagi kepada dirimu. Yang mana mau ikut silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Ini cuman pesan semesta. Kalau diikut kamu akan jaya. Kalau tidak ya kembali lagi. Karena yang menentukan keberhasilan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan diriku, bukan saya. Saya hanya penyambung lidah dari semesta ya. Oke. Itu dari keuangan ya. Keuangan bagus ya, keren ya. Wah, Sagittarius ingat jangan dibilangnya menyia-nyiakan kesempatan di 2024. Kemarin saya sudah bilang kan 2024 tahunnya Sagittarius. Tingkatkan produktivitas kamu. Ya. Oke, untuk percintaan saya ambil 3 kartu juga acak di sini. Oke, Sagittarius. Kita lihat ya. Percintaan Sagittarius. Cring. Wow, Three of Pentacles. Terus ada The Fool, Page of Wands. Wah,
Sagittarius, saya lihat di sini kayaknya ada triparty ya. Kamu sakit hati, percintaan kayaknya kurang bagus. Sagittarius, mungkin karir kamu bagus ya. Tapi kalau percintaan kayaknya semesta mau sampaikan kepada kamu tuh harus lebih manja. Jangan terlalu mandiri, jangan terlalu bebas. Kalau kita mau bebas ya jangan punya ikatan. Kamu tuh kalau punya ikatan tuh kayak serasa bebas, kasihan, nggak bisa. Kalau kita punya, kita sudah berpasangan tuh harus bisa, ibaratnya kita sudah terikat walaupun belum nikah ya, tapi kita harus bisa mengerti pasangan. Begitupun pasangan bisa mengerti kita. Kamu tuh kayak bebas-bebas aja, kayak jomblo gitu, kayak macam sekarang kan saya mau punya pacar tapi tetap kayak macam serasa jomblo gitu, ya nggak bisa ya. Makanya kadang-kadang itu ada triparty ya, karena kamu terlalu, atau ya perpisahan karena kamu terlalu kaku, terlalu eh apa ya, keras gitu. Harus begini-begini, harus begitu-begitu. Nggak bisa mengimbangi pasangan. Ya tuh, kamu tuh kayak orang lagi berjuang ya. Jadi terkadang kita itu kalau sudah bersama bukan berjuang sendiri, tapi bersama, berjuang bersama. Kalau dalam hubungan nggak bisa berjuang sendiri. Saya lihat di sini hubungan ini kebanyakan Sagittarius berjuang sendiri. Seolah-olah kayak macam merasa pasangannya tuh nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya Sagittarius tidak memberikan dia kesempatan. Kenapa? Karena Sagittarius itu kayak mau mengambil semua tanggung jawab. Akhirnya lelah sendiri, akhirnya pusing sendiri, akhirnya meribut sendiri. Sedangkan pasangannya ini bingung. Ya, saya tidak diberikan kesempatan tapi ujung-ujungnya dia marah. Dia ngambil semua bagianku. Ya, dari pekerjaan perempuan, dari pekerjaan laki-laki semua diembat. Ya sudah, saya santai-santai aja kan. Saya kerja, dia bilang salah. Saya tidak kerja, dia bilangnya pemalas. Ini bingung. Ini contoh kalau bicara berjuang. Karena ada beberapa di sini untuk percintaan serasa kayak macam Sagittarius itu tekanan, beban hati. Kayak macam merasa pacarnya itu kayak kurang aktif, kurang. Ya kalau kamu mau dia aktif, kamu yang aktif dong. Ya, berikan pelukan, kamu yang duluan supaya pasangan, bagaimana kamu kalian tuh saya rasa kayak macam nggak manja ya, kayak macam lagi kaku ya, pasangan takut dong dikiranya marah. Sagi harus lebih manja, lebih halus, kamu yang lebih aktif supaya pasanganmu, oh ternyata dia mau kayak gini, oke. Dia akan menyesuaikan, kamu yang menuntun. Jadi kalau kamu mau dicium, ciumlah dia. Berikan contoh kan. Kamu mau dipeluk, peluklah dia. Ya. Jadi kamu yang lebih agresif. Kamu itu kayak macam seolah-olah kayak macam menolak. Mereka merasa kamu tuh menolak karena raut muka kamu tuh seolah-olah kayak macam beda dengan hati. Kamu tuh kayak jual mahal di luar padahal di dalam itu kayak aduh kamu dong duluan. Kayak macam jaim, gengsi gitu. Jadi pasangannya juga aduh kayaknya saya juga malu tapi kalau kamu nggak malu, ya dia juga nggak akan malu. Tapi kalau kamu gengsi, pasanganmu juga gengsi. Ini contoh kalau dalam percintaan. Dan begitu pun kalau kamu jomblo, ya jangan terlalu di kamar terus ya. Keluar-keluar dikit lah, pergi kemana supaya orang lihat ya. Bagaimana kamu di rumah terus atau di dalam kantor langsung pulang? Ya party-party dikit lah, ya dikit tapi nggak berlebihan ya. Tapi memang Sagittarius orangnya nggak terlalu suka ini jadi ya. Tapi ya harus dirubah, memang harus seperti gitu. Ya, pergi keluar organisasi, ikut organisasi walaupun mungkin tidak sesuai dengan Sagittarius punya keinginan, ya ikut aja dulu karena kamu bagaimana mau dilihat kalau ini khusus jomblo ya. Kalau di dalam gua terus ya, terus lebih senyum, jangan kaku, jangan langsung los kayak Wonder Woman atau Superman, lurus saja ya, slow, gayanya slow, jalannya juga pelan, jangan waduh, orang takut itu. Ini semua nih bukan segar ke Sagittarius, tapi lebih banyak ketakutan mereka ke Sagittarius. Ya, apalagi kalau dilihat, wah sisi pendidikan Sagittarius, wah sisi kerjaan Sagittarius. Apa saya mampu? Apa dia mau sama saya? Waduh, dia cantik tapi aduh, biaya perawatan berapa ya? Wih, dia punya mobil, wih dia mandiri. Waduh, kayaknya kita mundur aja deh. Kita nih bisa apa? Ini contoh, apalagi kalau wanita ya. Waduh. Ya, tapi kalau laki-laki eh apa ya, banyak yang kagum, cuman ya kan nggak mungkin perempuan yang mau ya, sedangkan laki-laki eh ya perempuannya takut gitu karena saking seremnya ya. Makanya
lembut lah, lembut, pelan-pelan aja jalannya, bicara juga pelan, santun, murah senyum, ramah, menegur sapa. Nah, itu ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya. Jangan sampai akhirnya orang berpikir negatif terhadap mereka, kira kamu tuh sombong, angkuh, arogan. Bagaimana mereka mau dekat-dekat dengan orang begitu? Ya, padahal sebenarnya kalau sudah mengenal Sagittarius, Sagittarius itu sangat baik. Nah, begitupun pasangan kalau kamu sudah bersama, jangan menyanyiakan pasanganmu, jangan jaim, jangan pura-pura nggak butuh. Kamu harus mencium, karena dalam sebuah hubungan itu kan harus balance, bukan dia ya saja yang harus melayani Sagittarius. Ya, no, tapi sama-sama saling memberi, sama-sama saling menerima kasih sayang dari pasangan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya, dari spirit guide-mu ya. Ingat, ini saran ya, harus dilakukan. Kalau tidak ya hidupmu begitu-begitu saja nanti. Tetapi itu kembali pada dirimu, mau berubah atau tidaknya itu kembali kepada pilihan dari individu, dari dirimu sendiri ya. Oke, terima kasih ya. Saya doakan semoga Sagittarius lebih happy ke depannya, lebih jaya, lebih sukses dan berbahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.